berdoa. Kahul. Angkat kedua tangan. Kepala tegakkan mata. Semuanya berdoa, diangkat tangannya. Bildan, doa Bildan. Coba joget-joget. Yang panjang atau yang pendek? Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfirli waliwalidayya wal mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Malik, ighfir lana babana Qur'anil azim Babashiril mu'minin Allahumma bikitabika basari wa'aqata bihi lisani wasrahli sadri wastabiyatihi jasadi bihaulika wa quwwatika wa inna hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh kelas 5 Abu pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di awal bulan Oktober tahun 2021. Akmal, bisa dibuka penutupinya Akmal? Dia ulang tahun sudah, Akmal ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun untuk Akmal. Semoga sehat selalu, panjang umur, jadi anak yang soleh, dimudahkan segala urusannya ya. Dimudahkan belajarnya. Nah, gitu kan Akmal kelihatan ganteng. Sip. Kelihatan semakin ganteng Akmal kalau dibuka topinya ya, kalau dibuka itunya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema lagi bab 6. Boleh diambil, coba diangkat bukunya semuanya, boleh diangkat buku PAI-nya. Yang belum mengambil buku PAI silakan untuk mengambil buku PAI-nya terlebih dahulu. Datuk Fakih. Ini. Fakih, mana Fakih? Bilang dia. Saya ambil buku Ustazah. Di WC dia, WC. Belum kembali tadi. Belum kayaknya. Tadi sudah kembali saja. Pas record, pas saja pencet record. Ya. Oke, Fadil lagi. Salah sudah sebutin. Fakih. Mana buku Fakih? Sudah ada, Ustazah. Bab 6 Kak Ustazah. Iya, hari ini kita akan belajar bab 6. Kemarin semuanya sudah mengerjakan bab 5? Sudah. Nah, bab 5 itu nanti silakan dikumpulkan di hari Jumat pada saat pengumpulan tugas. Ini sudah Ustazah. Kemarin sudah saja. Oh iya, Ustazah yang belum ambil. Oke, maaf ya, lupa saja.
Yang belum azan dan iqomah silahkan mengirimkan ke ustazah ya. Sudah. Oke. Di bab 6 ini Sudah. ya. Bab 6 ini kita akan mempelajari tentang sifat terpuji. Sifat terpujinya apa saja? Ada jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai. Hormat dan patuh Di halaman 79 ada sebuah peta konsep akhlak terpuji hidup, beramal, dan ikhlas beramal. Itu kita akan membahas tentang ikhlas beramal dan hidup sederhana. Ikhlas beramal itu terdiri dari kisah motivasi, kisah beramal sebagai cermin keimanan dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, percaya diri sebagai cerminan dari ikhlas beramal. Dan niat dan ikhlas beramal dimulai dengan niat karena Allah dan hadis innama a'malu binniyati atau innamal a'malu binniyat. Nah, sedangkan kalau hidup sederhana itu terdiri dari kisah motivasi, kesederhanaan sebagai cermin keimanan dalam surah Al-Furqan ayat 67 dan makna dari tidak pelit, tidak israf dan sikap pertengahan. Ya, itu adalah garis besar atau materi yang akan kita pelajari pada bab 6 ini. Ada yang sudah membaca tadi malam bab 6? Sudah. Sudah? Baru sedikit. Sudah? Enggak sih. Betul lah, tidak boleh bohong-bohong kalau sudah membaca. Saya jujur enggak nih Ustaz, saya jujur enggak. Nah, harus jujur. Kalau misalnya jujur iya, enggak, itu jujur bilangnya enggak. iya. Kalau yang tidak, bilangnya tidak. Jangan tidak membaca, terus bilangnya iya ustazah saya baca. Itu namanya tidak jujur. Tidak terpuji. Iya, Kita mau mempelajari sifat terpuji. Ya, kita hari ini akan mempelajari sikap terpuji. Sekarang siapa yang mau membacakan mukodimahnya halaman 80? Mukodimah? Tunjuk aja dulu. Buka. Siapa yang mau membacakan? Oke, Ahul, silahkan membacakan Ahul. Yang keras suaranya Ahul ya. Wahai, entar. Enggak ada dia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau menjadi teladan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memujinya. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam. Dalam kejujuran beliau diberi gelar Al-Amin oleh semua orang Quraisy. Artinya orang yang jujur. Rasulullah SAW juga seorang yang hormat dan patuh kepada orang tua sehingga berbuat baik kepada orang tua menjadi salah satu amal yang paling utama. Sedangkan dalam sikap saling menghormati Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menghargai orang lain, baik pendapatnya maupun agama yang dianutnya. Ketiga akhlak terpuji yaitu kejujuran, hormat kepada orang tua, serta saling menghargai merupakan akhlak terpuji yang harus dicontoh dari Rasulullah SAW. Yuk kita pelajari ketiga akhlak itu. Titik. Oke ya. Kita tadi yang mukadimahnya sudah dibacakan oleh Ahul, Rasulullah SAW itu mencontohkan sikap terpuji apa saja? Jujur. Terus yang kedua? Berbakti kepada orang tua. Iya, menghormati orang tua atau birrul walidain. Terus apa lagi? Menjadi salah satu amal yang paling utama. Menghargai orang lain, baik itu pendapatnya maupun agama yang dianutnya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang jujur.
Jadi, jujur itu merupakan modal utama kita karena kita itu orang itu bisa mempercayai kita ya kalau kita itu bersikap jujur. Nah, di sini ada sebuah kisah yang Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama yang besar dari Irak. Ketika kecil, beliau berangkat dari kota Mekah menuju Baghdad bersama kafilah dagang untuk mencari ilmu. Ibunya membekali Jailani uang saku 40 dinar dan berpesan agar bersikap jujur dalam kondisi apapun. Sampai di kota Hamdan, sekelompok begal menghadang kafilah. Mereka memeriksa rombongan satu demi satu dan merampas barang berharganya. Sekarang giliran ditanya. Jailani menjawab dengan jujur, aku punya 40 dinar. Karena beberapa kali ditanya dan menjawab dengan jujur, mereka membawanya untuk menghadapi pemimpin mereka. Bos, penyamun bertanya, mengapa kau berkata jujur? Dia menjawab, aku telah berjanji kepada ibuku untuk selalu jujur. Jika kali ini berbohong, aku takut telah mengkhianati janjiku kepadanya. Mendengar jawaban cerdas itu, dia berteriak, kamu takut mengkhianati janji kepada ibumu, sementara aku tidak takut mengkhianati larangan Allah. Akhirnya, perampok itu bertaubat dari kejahatannya dan memerintahkan agar semua harta yang diambil dari rombongan itu dikembalikan semuanya. Para perampok pun mengikuti jejaknya bertaubat sehingga berkata, engkau atasan kami dalam menyamun. Anak kecil itu guru kita dalam bertaubat. Nah, jadi itu ya ada sebuah kisah tentang kejujuran. Nah, kira-kira pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kisah kejujuran itu tadi? Selalu jujur walau dalam kondisi apapun. Iya, selalu jujur dalam kondisi apapun. Ya, jadi kita itu tidak boleh berbohong. Ya, jadi kita itu dalam kondisi apapun harus bersikap jujur, meskipun dalam kondisi terdesak sekalipun. Akhirnya, karena kejujuran dari Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat kecil itu, akhirnya para perampok yang semula memiliki niat yang jahat untuk merampok para kafilah dagang, akhirnya dia menjadi bertaubat dan mengikuti jejak Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kita akan membahas tentang kejujuran sebagai cermin keimanan. Kita meyakini bahwa kejujuran merupakan ajaran Allah dan cermin orang yang beriman. Jadi cerminan kalau kita itu beriman, Fakih lagi ngapain Fakih? Fakih kelihatan tidak konsentrasi sama ustazah. Ada yang dikerjakan Fakih itu di situ. Apa? Betul, Fakih. Mana yang jujur pakai? Harus jujur. Jujurlah saya. Oke, yang masih menonaktifkan kamera, minta tolong semuanya diaktifkan kameranya. Fatin sakit, Fatin sakit saja. Iya, terkecuali Fatin. Rigo, Rohdan dari tadi sudah panggil sama sekali nggak dinyalain kameranya ya. Rashid, Zulfadil, Nufail, Rafiq Zahir. Dari tadi Iko buka ini saja. Nufail apa yang enter? Oh, dia nggak ada kameranya rusak kalau Ustazah, soalnya dia dibunyi. Oh, kamera rusak. Terus masalahnya sama bunyi. Oke, Ustazah lanjutkan. Jadi kejujuran itu merupakan cerminan dari keimanan, ya.
Kita meyakini bahwa kejujuran itu merupakan ajaran Allah dan cerminan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qawlan syadidan. Jadi menyatakan perkataan itu yang benar. Bahkan ada sebuah peribahasa, berkatalah jujur walau jujur itu pahit. Nah, ayat ini memerintahkan dua hal kepada orang yang beriman. Yang pertama adalah perintah bertakwa. Kita sebagai orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Dan yang kedua adalah perintah untuk jujur dan berkata benar. Oleh sebab itu, orang yang dapat mengajarkan kedua perintah itu, mengerjakan kedua perintah itu tadi menjadi ciri keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh seorang sahabat. Apakah seorang mukmin penakut itu? Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mukmin mungkin seorang mukmin itu penakut? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mungkin. Artinya sifat penakut tidak bertentangan dengan iman. Lalu sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu pelit? Rasulullah menjawab, mungkin. Dan sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu pembohong? Lalu Nabi Muhammad menjawab, tidak mungkin. Sifat pembohong itu bertentangan dengan iman. Dalam kitab Muwatta Malik. Nah, jadi mukmin, seorang mukmin itu sudah pasti orangnya itu jujur, tidak suka berbohong. Nah, Ustazah tanya, siapa yang setiap harinya tidak pernah berbohong? Saya dong. Iya, yang selalu jujur. Orang pernah berbohong, Ustazah. Tapi semua orang bohong lagi. Nah, Ustazah bertanya dalam 1 minggu terakhir ini. Oke, masih ada, maybe. Masih ada mungkin. Masih ada. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalian tidak jujur, kenapa contohnya? Aku nggak tahu, kan kita nggak ingat. Kena marah. Hampir kena marah. Nanti kena marah. Dada. Coba Ustazah tanya. Pada saat pengerjaan PTS kemarin, semuanya jujur? Jujur saja. Yang jujur. Kadang-kadang Alhamdulillah, harus jujur ya. Kalau dikasih pesan jujur, Ustazah. tidak boleh Matematika melihat dibantu. buku. Berarti pengerjaannya itu artinya harus jujur, tidak boleh melihat. Saya dibantu, saya dibantu. Sama. Kok dibantu? Bantu sama Umi. Kalimat aja tidak boleh loh. Bantu sama Mama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makna kejujuran dan contohnya. Kejujuran itu harus dihadirkan dalam semua urusan kita. Baik ketika berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi jujur berhubungan dengan Allah atau hablu minallah, jujur dengan pada saat kita berhubungan dengan orang lain atau hablu minanas, dan jujur dengan diri kita sendiri. Kita kira-kira bagaimana ya jujur kepada diri kita sendiri?
Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Bagaimana jujur kepada Allah itu? Artinya apa? Jujur kepada Allah itu artinya menunaikan semua hal yang merupakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Coba sekarang Ustazah yang tanya jujur. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya setiap hari. Sekarang saya lagi puasa Ustazah. Siapa Saya yang puasa, tadi Ustazah. pagi tidak sholat subuh? Sholat subuh. Perasaan Akmal ini dari tadi diem aja. Siapa yang tadi pagi sholat subuhnya masih dibangunkan sama orang tuanya? Saya jujur saya. Oke. Nah, keimanan kepada Allah itu mengandung arti kesiapan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian sudah berbicara, Ustazah, saya beriman kepada Allah. Bukan hanya ucapan di bibir saja. Kalau kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah, kita meyakini dengan hati kita mengucapkan dengan lisan kita, lalu kita buktikan dengan tindakan kita. Jadi jujur kepada Allah itu artinya menunaikan semua hal yang merupakan ajaran yang diperintahkan Allah. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbuat baik, berkata jujur, tidak menyakiti orang lain, sopan santun. Itu semua adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah. Sebab itu keimanan kepada Allah itu mengandung arti kesiapan untuk taat kepada Allah. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka kita harus siap menjalankan semua perintah dan larangan Allah. Nah, itu sebabnya di dalam ayat di atas, maksudnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, perintah untuk bertakwa itu didahulukan karena kejujuran itu sebenarnya merupakan bagian dari ketakwaan. Jadi kenapa dalam surah Al-Ahzab itu tadi yang pertama adalah perintah untuk bertakwa. Karena kalau orang yang sudah bertakwa sudah pasti orang itu jujur. Karena kejujuran itu merupakan bentuk ketakwaan dari seseorang. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi tahu mana perintah-perintah yang diberikan Allah kepada kita. Dan tahu larangan-larangannya itu apa? Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh makan makanan haram, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi. Tidak boleh. Nah, itu adalah sebagian dari larangan-larangan. Obat-obatan terlarang. Iya. Tidak boleh melakukan narkoba. Itu tadi adalah sebagian dari larangan Allah. Allah memerintahkan agar kita bersikap dengan jujur. Contohnya lagi, jujur kepada Allah dalam menjaga sholat 5 waktu. Misalnya di rumah. Di rumah, ibu ayahnya bekerja di rumah sendiri. Nggak ada yang tahu. Dikasih pesan sama ibunya sebelum berangkat. Jangan lupa ya, Nak. Jangan lupa, cebok. Saya kerja. Sholat duhurnya tepat waktu ya. Pada saat mendengar adzan, langsung sholat ya. Iya, Bunda. Bundanya pergi, berangkat kerja sama ayahnya. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main HP masih asik. Bundanya WA chat, Nak, sudah sholat. Siap, sudah Bun. Ini barusan wudhu. Ada enggak? Padahal Dikasih amanah. Padahal masih main HP. Sholatnya nanti mendekati waktu asyar. Digabung duhur sama asyar. Parah itu asar sama zuhur itu beda jauh. Nah, jadi jadi bagaimana kalian mau jujur kepada Allah sedangkan jujur kepada orang tua saja kalian tidak melakukan? Ya, jadi jujur kepada Allah itu menjaga sholat 5 waktunya.
sikap jujur kepada Allah itu harus membuat kita dapat menunaikannya di setiap waktu yang telah ditetapkannya. Misalnya lagi sholat asyar. Jam berapa sudah mulai azan asyar sekarang? Sekarang lebih maju kan asyarnya kan jam 3 lebih sudah mulai azan. Wassalamualaikum kan? Itu tahrim itu. Iyalah, sekarang kan jam 3 lebih sudah mulai tahrim. Berarti kan waktu sholat sekarang maju kan? Waktu asarnya maju kan? Waktu asarnya sudah maju. Sudah tahu azan asar, tunda lagi, sebentar lagi, gamenya masih asik. Nanti. Nggak taunya sudah tahrim lagi, masuk waktu maghrib. Nah, sudah lari-lari ke birit-birit. Lagi. Tadi sholat zuhurnya sudah digabung mau sholat asar. Sekarang sholat asarnya mau digabung lagi sholat maghrib. Ya Allah. Astagfirullah. Jadi Allah juga mewajibkan agar selain sholat, nah ini lagi berpuasa, banyak juga godaannya. Selain tentang sholat, Allah juga mewajibkan kita untuk puasa Ramadan. Maka sikap jujur kepada Allah harus membuat kita dapat menjalankan selama sebulan penuh. Misalnya, cuacanya lagi panas banget di rumah. Banyak minuman. Bundanya ini sudah menyiapkan berbagai macam minuman untuk hidangan buka puasa. Kebetulan di rumah sendiri, tapi tahan aja. Saya tengok kanan, tengok kiri. Tidak ada bundaku di rumah ya. Buka kulkas, ambil sirup aja. Tapi itu nanti bundanya pulang kerja masih kuat nak puasanya. Iya bun, masih semangat, masih kuat. Bagaimana enggak orang baru minum segelas? Nah, meskipun bundanya tidak tahu, tetapi Allah Maha melihat. Tiba-tiba kan sudah. Contohnya lagi. Orang tuanya kembali lagi untuk ngambil sesuatu. Kawan. Terus ada duhur, waktunya sholat duhur. Itu kan lemes-lemesnya tuh orang berpuasa di waktu duhur. Balik kamar mandi, wudunya tuh dilama-lamain. Nggak taunya air wudunya juga diteguk juga Allah. Masuk 3 keluar 2. Itu yang tidak boleh. Meskipun orang lain tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Jadi itu adalah ibadah-ibadah yang hanya urusannya kalian dengan Allah. Ya. Contohnya lagi sholat lagi. Sudah kembali lagi ke sholat. Sholat itu bacaannya sudah macam orang mau dikejar-kejar apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah amin. Ya Allah, kalau baca Fatihah yang kayak begitu, kayak mana juga kalian tahu meresapi artinya. Allahu Akbar. Sami liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, nak. Saya baca ayat, saya baca sholat. Bacanya tuh yang pelan-pelan, yang tumanina, Lihat kamu sholat ya. Kamu tahu sudah assalamualaikum ditanya. Sudah sholat, nak. Iya, Bun, sudah. Kalinya sama bundanya dilihatin tuh di belakang. Masya Allah, macam bis patas, cepat, laju. Aduh. Yang seperti itu yang tidak boleh. Jujur Ya. Tidak boleh. Jadi kita harus sepenuh hati kita. Sambil makan cukur. Apa sih, Fon? Nggak boleh. Jadi kita harus Akan sambil sholat. batal lah sholatnya kalau sambil makan. Orang kalian di sela-sela gigi kalian telat aja kalian batal sholatnya kok sambil makan. Nggak boleh. Minum. Aduh, parah. Begini. Jadi itu ya ibadah kalian itu adalah bentuk kalian jujur kepada Allah. Jadi kalau orang yang bertakwa itu orangnya sudah pasti jujur karena ketakwaan seseorang jujur itu sebagian dari takwa. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri.
Jujur kepada diri sendiri artinya disiplin untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi keinginannya. Misalnya ingin menjadi orang pandai, cita-citanya jadi orang pandai, tapi yang dikerjakan main game terus. Kira-kira tercapai apa enggak? Tidak. Ya enggak. Kalau ingin pandai ya ada usahanya. Usahanya apa? Ya belajar. Tidak ada yang tiba-tiba terus tiba-tiba bukunya baru dipegang, lahir nanti langsung pintar. ilmunya menyerap masuk ke dalam kepala. Enggak ada yang kayak gitu. Kalau mau tahu isinya ya belajar, tiba-tiba. dia baca bukunya, dipahami. Tiba-tiba. Magic. Tidak ada yang tiba-tiba langsung tiba-tiba pintar. Zep, ilmunya masuk semua ke dalam. Tidak ada kayak gitu. 1 tambah 1 5. Oh gitu. Tiba gini, Tambah 1 Ustazah saya pakai tidur buku saya. Dipakai bantal yang ada bukan ilmunya masuk, yang ada malah terbentuknya pulau-pulau di bukunya. Kalau kosong keenakan yang adanya. Ada pulau-pulau baru. Pulau. Ada membentuk peta lama-lama bukunya, jadi peta. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin pandai, Itu malah jadi tempat enak, Ustazah. bukan kejujuran kepada diri sendiri harus membuat kamu rajin belajar, terus di sekolah maupun di rumah. Keinginan untuk disayang orang tua dan guru membuat kalian terus berusaha untuk menjaga diri agar tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat mereka marah, hal-hal yang membuat ibunya marah. Biasanya ada enggak yang dimarah sama ibunya? Ya, Saya lagi Ada, salah aja. ada. Fakih pernah dimarah sama ibunya, Fakih? saya pernah. Jangan bohong ya, jangan bohong. Saya pernah. Coba sekarang saya tanya, siapa di sini yang tidak pernah sama sekali dimarah sama ibunya? Gak mungkin, tidak Ustazah. mungkin. Gak mungkin, Ustazah. gak mungkin. Nggak Nggak Possible. mungkin, Ustazah. Gak mungkin ini, gak mungkin. Setiap orang pernah kena Oh, marah. berarti kalian jujur, alhamdulillah. Berarti jujur ya. Kira-kira, sebentar, saya tanya. Kira-kira biasanya ibunya tuh marah tuh kenapa sama kalian? Anu, rumah Nggak kerjain salah. tugas, Ustazah. Nggak kerjain tugas. Nggak kerjain Habis tugas. habis makan banyak berantakan. Habis makan banyak. Kerjain tugas, makannya Oh, itu adik saya. Adik saya. Saya kena marah cuma karena itu saja. Saya nggak sengaja sekolah adik saya. Nah, jadi kalau sudah tahu Saya sering semuanya pukul adik itu, saya. nah dengerin Ustazah dulu. Semua orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kalau ibunya itu marah, bukan artinya ibunya tidak sayang. Justru ibu kalian itu sayang dan peduli kepada Karena perhatian. kepada Karena kalian. perhatian. Justru itu Perhatian. perhatian. Kalau dia nggak sayang, nah ibu kalian, ustazah kalian pada saat mereka itu marah, itu berarti masih peduli dengan kalian. Menginginkan kalian itu menjadi anak yang baik. Kalau misalnya sudah nggak peduli, terserah sudah mau kalian sholat kah, mau kalian tidak kerjakan tugas kah, itu sudah terserah. Tapi karena orang tua dan ustazah itu semuanya peduli dan sayang kepada kalian, maka mengingatkan sekali saya lembut. Bino, sholat kali dengan nada yang rendah. Iya Bu, Bino. Yang kedua, Bino sholat. Woi, Bino, sholat, woi. Ya, cuman iya. Yang ketiga, Bino sudah mulai agak tinggi nih. Bino. Nah, yang keempat, Woi, Bino, parah emang si Bino. contohnya. Udah, sono, sholat. Jadi, Lari. nah, jadi kita harus senantiasa jujur kepada diri kita. Yang pertama tadi kita jujur kepada Allah, yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Kalau misalnya cita-citanya ustazah, saya bercita-cita menjadi hafal Quran 30 juz. Amin ya. Terus yang dikerjakan apa? Ya belajar murojaah, menghafal surah-surahnya. Jangan yang dilihatin game terus. Coba di sini ada yang main game kah? Butak. Kenapa? Kelas 5 tuh ada yang main game.
Saya kadang-kadang kalau hari Minggu sama Akmal, terus Sabtu. siapa lagi? Hari Minggu sama Sabtu. Fauzan Mutakin. Ini Ustazah. Saya main game setiap hari. Yang lainnya nggak pernah main game kah? Saya main. Ustazah, Jujur loh. Ustazah tapi nggak percaya kalau yang lainnya nggak main game. main. Saya main. Nggak boleh bohong ya. Biasanya gamenya apa? Biasanya Tapi gamenya saya apa yang mainnya dimainin? PS. Banyak gamenya Ustazah, banyak game. Udah ada. Kotak aja Ustazah. Game kotak-kotak. Saya main PS. Game kotak-kotak. Kadang-kadang HP. Saya main PS. Game kotak-kotak. Oke. Game Oke ya, sekarang lanjut. Jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain itu artinya melakukan dan mengatakan kebenaran kepada orang lain. Melakukan kebenaran kepada orang lain misalnya dengan cara menyampaikan sesuatu yang dititipkan kepadamu. Misal, Ahmad menitipkan uang 10.000 kepadamu agar disampaikan kepada Denny. Kemudian kamu menyampaikan sejumlah itu, sedangkan kebenaran dalam itu perkataan adalah tidak berbohong kepada orang lain. Jadi misalnya Rohdan punya uang 10.000. Rohdan nitip, Rohdan mau ngasih nih sama Datuk Faiz. Dititipkan kepada Afan. Nah, Afan nanti ngasihnya berapa? Kalau Afan ngasihnya 10.000, bilang, Faiz, ini ada titipan dari Rohdan uang 10.000 buat kamu ya. Berarti Afan anak yang jujur, yang amanah. Nah, misalnya contohnya lagi. Contohnya Akmal disuruh Uminya minta tolong, Akmal, tolong belikan Umi ya tepung. Dikasih uang 20.000. Harga tepungnya itu 15.000. Ada beli lain lah. Punya 5.000 nih uangnya. 5.000-nya dicuri. Habis itu Akmal datang ke rumah, Umi sisa 5.000. Terus sama Uminya dikasih ya buat Akmal jajan. Nah, itu namanya jujur. Beda cerita kalau misalnya Akmal harganya 20.000 Mi, padahal harganya cuma 15.000. Nah, kita harus jujur. Jadi kita tidak boleh berbohong. Ya, baik perkataan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Ayatul munafiki salatun. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza atama'na khona. Dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Jadi yang kedua misalnya berjanji. Zifon, nanti sore misalnya Fakih berjanji sama Zifon, nanti sore kita main bola ya. Nanti aku datang ke rumah. Jangan saya yang jadi buruk, Ustazah. Jangan saya yang jadi buruk. Terus jam berapa? Jam 4. Oke, jam 4. Oke, jam 4 ya. Jam 4 tepat. Jam 4 tepat. Sudah, Fakih ketok kemudian tok. Assalamualaikum, Zifon. Zefon. Woi, Zefon. Dia udah gitu Fakih, adabnya kalau bertamu Fakih. Terus kayak gitu. Tiba-tiba rupanya si Nah, itu salah. udah datang tepat waktu, berarti Fakih itu menepati janjinya. Lain cerita kalau sudah jam 4 Fakih ini masih ketiduran misalnya. Kelupaan, dia masih ketiduran. Padahal tadi janjian jam 4 Fakih ke rumahnya Zifon. Bangun-bangun jam 4:30. Baru dia Fakih WA sama Zifon, maaf ya, aku tadi ketiduran. Nah itu berarti Fakih masih jujur. Tapi tidak boleh kalau misalnya beralasan lagi.
Fakih tuh malas lah aku ke rumahnya Ziva nantilah. Tapi alasannya Iya, rumah si Zivon ini, aduh. Gak ada belnya, aduh. dia Ada belnya. berbohong. Iya. Sebentar Mbak Fakih, ya Allah. Gantiin Fakih saja ngomong Fakih. Nah, jadi misalnya lagi Fakih ini malas-malasan mau berangkat ke rumahnya Zifon, malas lah jauh rumahnya. Padahal tadi sudah berjanji, akhirnya dia chat sama Zifon, maaf ya, aku tadi ketiduran. Padahal enggak ketiduran, alasannya cuma kejauhan. Nah, berarti itu namanya Fakih sudah berbohong, nggak boleh seperti itu. Jadi harus berkata jujur. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, berjanji lalu mengingkari. Dan yang ketiga, dipercaya dia berkhianat. Jadi dalam kata lain dia suka berbohong. Iya. Kalau benar jauh misalnya 5 kilometer Ustazah, rumahnya Zifon Fakih, nanti bagaimana loh Ustazah? Apanya? Kalau rumahnya benar jauh misalnya Ya udah, perginya jam 3. Atau enggak pakai sepeda kah? Iya, pakai sepeda. Tarik lah. Kalau janjiannya, misalnya Ya, aku bisa naik sepeda ya. Sepeda Atau gunung enggak ya. tarik kau Ustazah. Pakai motor jangan tarik. Iya. Oke, tentang jujur ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. saya Apa Hul? Tadi saya bilang. kan ada tuh saja sholat apa yang kalau kita di luar kota yang bukan tempat lahir, sholatnya itu pas zuhur bisa langsung sama asar. Ada ke saja? Iya, itu namanya sholatnya di jamak. Nah, di jamak itu Ya, saya ada pernah tuh. sebab-sebab tertentunya. Tidak serta-merta tiba-tiba misalnya. Nggak kenapa-kenapa, cuma malas saja tidur. Atau sambil main game. Ustazah, sholat saya jamak. Lah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Menjamak sholat itu ada sebabnya. Yang pertama karena dia bepergiannya pun juga bepergian yang jauh sekali, bukan misalnya dari Amal ke Juwata. Itu tidak boleh dijamak sholatnya, minimal itu 40 kilometer. Meter. Minimal itu 40 kilometer. Luar negara. Baru boleh menjamak sholatnya. Nah, menjamak itu menggabungkan. Menjamak ada 2, jamak akhir atau jamak di awal. Misalnya kita ingin bepergian naik pesawat. Sudah masuk waktu zuhur. Sudah jam 1 misalnya. Jam 1 terus terbangnya nanti jam 1:30, terus diperkirakan kita nanti nyampe di tujuan itu mendekati maghrib, maka sholatnya itu boleh dijamak. Zuhur dijadikan satu dengan asyar. Sama satu lagi Sholat di pesawat. Misalnya lagi naik pesawatnya itu jam 10 jam, misalnya naik pesawatnya itu belum zuhur tapi sudah mendekati zuhur, misalnya jam 12. Belum masuk waktu zuhur. Misalnya zuhurnya itu jam 12:04. Terus nanti sampai di lokasi tujuan, turun dari pesawat itu sudah masuk waktu asyar, sudah jam 4. Berarti boleh menjamak sholatnya zuhur itu digabung menjadi asar, tetapi dengan catatan kita meniatkan pada saat sudah di pesawat kita lihat jam, oh sudah jam masuk waktu sholat zuhur, di hati diniatkan saya berniat untuk menjamak sholat saya jadikan satu dengan asar nanti. Jadi kayak gitu ya, bukan tidak ada sebab tiba-tiba kalian menjamak sholatnya. Oke, ada pertanyaan yang lain? saya lagi Di sini jam 11. kan sebelum kita berangkat tuh kan sudah jamain sholatnya. Kalau kita ditanya
pas zuhurnya nyampe. Mm-mm. Tanya udah sholat. Nah, kalau sudah itu jujur apa belum? Gimana coba? Akan tidak jelas suaranya. Ributnya ada ember-ember gitu loh. Ayo Ahul. Kan kita udah jamaah sholat asar. Heeh. Kan kalau kita nyampe di tujuan sudah melebihi waktu asar kayak sudah 1 jam. Mm-mm. Jam setengah asar. Nah, itu kita ditanya udah sholat asar apa belum? Nah, kalau kita jawab sudah, itu jujur apa enggak? Jujur, kadang-kadang tadi sudah menjamak sholatnya kan, yang penting sudah dilakukan, berarti dia jujur. Oke. Kalau misalnya sebelum perjalanan tapi kita udah sholat duluan itu nggak apa-apa kah? Ya Enggak tergantung. apa-apa, misalkan kayak gini loh. Bentar. Kayak gini loh, pakai Sebentar, saya jawab dulu. Misalkan kayak gini loh, pakai kayak gini loh. Bentar, saya jawab dulu. Ngerti. Oke, dilihat dulu. Kalau misalnya jam 10 sudah sholat duhur ya enggak boleh. Dilihat dulu perginya jam berapa. Kalau itu sudah Kalau masuk misalnya waktu- Kalau jam 1 baru boleh dijamak. Kalau misalnya perginya itu sebelum azan itu nggak apa-apa kah sholat dulu? ya enggak boleh, kan belum masuk Ya tunggu waktu jam sholat azan dulu. dulu. Misalnya Fakih, Misalkan kayak gini loh. jam 10 sudah Iya. jam Cara 10 jam mau ini jam berangkat. 12. Nah, Sedangkan waktu zuhurnya pesawat itu itu jam jam 12. Itu jam 10 kan belum masuk waktu zuhur. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu kita kalau misalnya jam 10 kita naik pesawat. Terus misalnya kita turun pesawatnya tuh sudah sudah asar. Jam 3 misalnya. Panjang perjalanannya. Jadi di pesawat itu kita bisa tayamum. Ya. Baru sholat duduk. Kita bisa Baru sholat tayamum, sholatnya duduk, niat. Kalau Ustazah, kalau di atas pesawat kita enggak tahu kiblatnya. Oke, kita di atas pesawat kita enggak tahu kiblatnya, kita yakini saja hati kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita niatnya itu untuk menghadap ke kiblat. Karena kita nggak mungkin misalnya pesawatnya ke utara baru kita gara-gara kita sholat kita nyuruh pilotnya menghadap ke barat, kan nggak mungkin. Aplikasi kan bisa, Ustazah. Yang ada langsung ke Mekah itu. Pakai aplikasi kan. Jadi Ya, tahu pakai mana kita. aplikasi itu, tapi kan kalau di atas pesawat kita nggak bisa mengaktifkan GPS. Iya, bisa ya. Karena sinyal. Nah, jadi Bisa nggak boleh kita kasih yakini sinyal. aja, kita yakini Bismillahirrahmanirrahim, kita berniat untuk sholat nanti pada saat kalian sudah turun dari pesawat, kalian mengganti lagi atau menjamak lagi sholat zuhur yang sudah kalian kerjakan di pesawat tadi. Jadi sholatnya dijamak dengan asyar. Tetapi pada saat masuk waktu zuhur, kalian sholat dulu di dalam pesawat. Seperti itu. Oh iya, ngerti. Ya, ngerti. Oke, ada pertanyaan yang lain, Rodan? Kenapa Rodan? Dan Ada pertanyaan yang lain tentang jujur? Kalau tidak, Tidak. kita lanjut Nggak ada. pada hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Waktunya 2 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya tidak selesai, kita lanjutkan hari Rabu ya. oh iya. Beko Ustazah. Jadi hormat Ada dan tugas, patuh Ustazah. kepada orang tua. Ada sebuah kisah seorang ayah yang sudah berusia lanjut, usianya itu hampir 80 tahun, sedang duduk bersama anaknya di taman depan halaman rumah. Anak laki-laki semata wayang itu sudah beranjak dewasa. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di dahan pohon persis di hadapan mereka. Ayahnya bertanya, "Nak, itu burung apa?" Anak menjawab dengan suara ringan, "Burung gagak ya." Selang beberapa detik, Burung kakak tua. kedua kalinya ayah bertanya, "Itu burung apa, Nak?" Dia menjawab dengan suara nyaring, "Burung gagak ya." Selang 20 detik kemudian, ayah bertanya lagi, "Itu burung apa, Nak?" Dia menjawab dengan ketus, "Burung gagak, gagak." Ya, Astagfirullah. ternyata lama Sini, tinggal di pohon di halaman mereka. Ini saya udah
udah baca kemarin Ustazah. Saya baca Simak kemarin ini. detik berikutnya ayah bertanya lagi. Itu burung apa, Nak? Kali ini anak menjawab dengan marah. Ayah sudah pikun. Itu burung gagak. Nah, sang ayah pura-pura tidak mengerti teriakan marah anaknya. Dia memasuki rumah dan mengambil buku catatan harian yang sudah lusuh. Dia kembali ke tempat duduk dan menyerahkan buku catatan harian itu dengan membuka halaman yang mengisahkan cerita yang sama ketika sang anak masih balita. Nah, oke, ceritanya akan kita lanjutkan insya Allah di hari Rabu yang akan datang. Saya baca sendiri aja. Ada lagi. Insya Allah ceritanya akan Ustazah lanjutkan di hari Rabu yang akan datang. Ustazah akan bersiap mengajar kakak kalian ya, mengajar kakak kalian. Ustazah, saya punya pertanyaan. Sampai berjumpa hari Rabu. Ustazah, saya punya Ya. pertanyaan. Ada tugas kok, Ustazah? Hari ini kita tugas untuk PAI ya, free. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak boleh ada yang keluar sebelum Ustazah selesai mengucap salam. Oke. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Amin. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.